Puji Tuhan, pada pagi hari ini Bapak Gembala masih memberikan tema yang sama, jadi terobosan part 2. Minggu lalu Dr. Billy sudah bawa terobosan part 1. Jadi saya melanjutkan apa yang harus disampaikan bagi kita semua pada pagi hari ini. Kalau kita berbicara mengenai terobosan, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi saya merenungkan bahwa ini adalah, dan saya yakin bahwa kita semua tahu bahwa ini adalah waktu-waktu terakhir, ini adalah masa-masa persiapan, dan saya sangat-sangat yakin sekali bahwa di hari-hari ini, di masa-masa ini Tuhan akan bekerja dengan luar biasa, dan Tuhan akan menerobos segala benteng-benteng kegelapan yang ada di dunia ini. Tuhan akan menghancurkan karena kerajaannya harus didirikan di atas bumi ini, namanya harus ditinggikan di atas bumi ini. Jadi Tuhan tidak akan bergerak sendiri, namun Tuhan akan membutuhkan, Tuhan mencari orang-orang percaya yang siap juga untuk bersama-sama dengan Tuhan, yang siap untuk bergerak bersama-sama dengan Tuhan, untuk menjadi generasi penerobos di hari-hari ini. Apakah kita adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya? Saya berdoa dan saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang siap untuk menjadi generasi penerobos. Amin. Kuasa Tuhan akan dicurahkan dengan luar biasa, hikmat, visi, wahyu, petunjuk akan dicurahkan lebih dahsyat bagi kita semua. Bukan hanya untuk orang-orang tua, tetapi bagi anak-anak kecil, remaja, pemuda, Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Bagi siapa yang membuka hati, membuka diri untuk menerima kuasa Tuhan, mereka akan melihat bahwa Tuhan akan memakai hidup mereka dengan luar biasa. Yang mau dipakai Tuhan dengan luar biasa boleh lambaikan tangan. Ya, Tuhan Yesus catat setiap nama yang mengangkat tangan pagi hari ini dan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Kita bicara mengenai terobosan. Saya agak mereview sekali lagi ke belakang. Kemarin Dr. Billy sudah menyinggung bahwa generasi penerobos adalah generasi yang tidak berjalan dalam keterbatasan manusia lagi, tetapi generasi yang berjalan dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi generasi penerobos berbicara mengenai generasi atau orang-orang yang berani keluar dari zona nyamannya dan selalu merindukan perubahan terjadi dalam hidupnya, baik dalam keluarganya, dalam lingkungan kerjanya, atau bahkan di lingkungan sekitarnya dimanapun Tuhan membawa dia. Nah, kalau kita melihat kata terobos sendiri, itu berarti menembus, mendobrak. Dia memiliki sifat tidak cepat menyerah, selalu ingin more and more, lebih lagi, tidak pernah puas. Dia akan selalu ingin menerobos, selalu ingin maju, selalu ingin melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari hari kemarin. Orang atau generasi penerobos juga memiliki sifat menghargai anugerah, waktu anugerah yang Tuhan berikan. Jadi orang-orang yang berdiri di barisan generasi penerobos itu tidak menyia-nyiakan sedikit pun kesempatan atau waktu-waktu anugerah yang Tuhan masih berikan dalam hidup mereka. Nah, kita bisa cek nih dalam diri kita nih. Sejauh ini apakah kita adalah tipe-tipe generasi penerobos, mempergunakan kesempatan waktu anugerah dengan sebaik-baiknya, atau begitu kesempatan datang lewat, begitu waktu ada lewatkan, santai saja, berleha-leha, besok masih ada, tenang. Apakah kita tipe yang seperti itu? Saya berharap bahwa kita semua sudah keluar dari zona nyaman kita itu, bahwa kita menjadi orang-orang yang benar-benar mempergunakan waktu-waktu anugerah ini yang Tuhan berikan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya yang harus dimiliki oleh generasi penerobos? Kita akan sama-sama belajar. Poin yang pertama, generasi penerobos, orang-orang yang berdiri di barisan penerobos, itu memiliki tujuan hidup. Katakan tujuan hidup. Ya,
kita memiliki tujuan hidup. Generasi penerobos adalah orang-orang yang tangkas, orang-orang yang tajam, orang-orang yang sangat tegas. Mereka tidak hidup mengalir saja, mereka tidak hidup ikut arus saja, tapi mereka punya prinsip-prinsip, mereka punya standar, mereka punya nilai-nilai dalam kehidupan mereka yang mereka perjuangkan dan pertahankan mati-matian. Kalau kita berbicara mengenai tujuan, berarti kita berbicara mengenai suatu arah, target, sasaran, atau goals. Pendeta Rick Warren mengatakan, tanpa Tuhan hidup tidak punya tujuan. Tanpa tujuan hidup tidak ada artinya. Tanpa arti atau makna hidup tidak memiliki harapan. Jadi saya setuju dengan pernyataan ini bahwa kehidupan kita tidak punya makna atau arti apapun kalau kita tidak punya tujuan. Setuju Bapak Ibu? Kalau kita hanya hidup asal hidup hari ini bernafas, makan, minum, kerja, tidur, bangun lagi, bernafas, makan, minum, kerja, tidur, bangun lagi seperti itu. Dan kita tidak punya tujuan atau goals. Saya punya target tahun ini harus apa. Saya punya target 5 tahun ke depan saya harus jadi orang seperti apa. Saya punya target 10 tahun. Kalau kita tidak punya tujuan-tujuan seperti itu, hidup kita tidak bermakna, saudara. Dan paling parahnya lagi, kalau kita hidup tanpa Tuhan atau kita hidup di luar Tuhan, di luar kehendak Tuhan. Tidak ada tujuan lain bagi orang-orang percaya selain tujuan yang ada di dalam Yesus Kristus. Menemukan tujuan hidup di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, hidup kita akan menjadi sangat membosankan ketika kita tidak punya tujuan. Setuju? Segala sesuatu akan menjadi rutinitas belaka. Dan kita akan jadi orang yang paling capek sedunia. Padahal kita punya segala-galanya mungkin. Kita punya ini, kita punya itu, kita bisa kemana saja, kita mau buat apa saja bisa, kita bisa beli ini, beli itu. Tapi saya rasanya kok setiap hari saya tidak ada gairah. Hidup saya itu seperti tidak ada semangat. Segala sesuatu sudah bergerak menjadi rutinitas. Coba kita cek kembali, kita punya tujuan tidak? Ada goals tidak? Ada arah tidak yang kita mau tempuh dalam hidup kita hari-hari ini? Orang yang tidak punya tujuan pasti akan membuang waktu dan kesempatan. Jadi hidupnya akan berputar di situ-situ saja. Akan stuck di situ saja. Seperti itu. Apa yang mau diterobos kalau saudara dan saya tidak punya tujuan dalam hidup? Setuju? Tidak ada yang bisa kita terobosi kalau kita tidak punya tujuan. Hidup kita terlalu santai, hidup kita enak, berleha-leha seperti itu. Ya, yang model-model begini kalau di dalam medan perang tuh musuh datang itu langsung mati di tempat, tuh kena tembak tuh kena rentet langsung mati di tempat. Yang minum-minum, santai-santai, leha-leha, oh tenang, musuh masih jauh, soalnya kelihatan mana. Soalnya kelihatan, tidak tahu musuh menyusup di kiri kanan nih. Tinggal tunggu waktu, saya bangkit, selesai. Jangan kita menjadi orang yang seperti itu. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang seperti itu, yang kayak siap mati. Memang, kayak ada dua versi ya, siap mati untuk Kristus, siap mati karena tidak ada persiapan apa-apa. Jadi musuh datang langsung habis sudah secara roh maksud saya. Jangan kita ada di bagian yang itu. Tujuan hidup akan membuat saya dan saudara bergairah dan bersemangat dalam menjalani apapun dalam hidup kita. Mau di dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, kita akan bergairah selalu karena kita punya tujuan. Amin. Jadi kalau kita mulai lemah, kita mulai lesu-lesu menjalani segala sesuatu aktivitas hidup kita, coba cek, saya ini masih punya tujuan hidup atau tidak nih? Karena orang yang punya tujuan hidup, punya semangat hidup yang tinggi. Sangat bersemangat untuk menjalani, melakukan apapun. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita baca di dalam Amsal 16 ayat yang keempat. Amsal 16 ayat 4, kita perlu tahu ini semua. Amsal 16 ayat yang keempat, ya,
Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ya, stop di situ saja dulu. Kita garis bawah ini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi tidak ada satupun dari saya dan saudara yang duduk pada pagi hari ini dalam ruangan ini yang hidup atau tercipta atau dilahirkan ke dunia ini tanpa tujuan. Amin. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, pulpen yang sekecil ini pun ini punya tujuan waktu diciptakan, waktu diproduksi di perusahaan. Ini punya tujuan. Ini bukan hanya sekedar mungkin hias-hiasan atau untuk dipegang-pegang atau apa. Tapi ini punya tujuan untuk menulis. Betul? Pulpen yang kayak begini saja ada tujuan. Masa hidup saya dan saudara yang katanya serupa dan segambar dengan Allah tidak punya tujuan? Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Saya dan saudara, kita diciptakan dengan sebuah tujuan ilahi. Amin. Saudara, kita tidak perlu hidup lama-lama di bumi. Yang paling penting dari hidup ini adalah memenuhi tujuan hidup. Setuju tidak? Buat apa hidup lama-lama, panjang umur, tapi tidak pernah memenuhi tujuan hidup kita? Saya curiga mungkin kalau kita hidup, mungkin agak lebih lama Tuhan izinkan, saya yakin bahwa Tuhan mau kita memenuhi tujuan hidup kita. Saya yakin bahwa kita semua harus memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum Tuhan memanggil pulang kita. Kita harus tepat pada sasaran, tepat pada arah yang Tuhan sudah tetapkan bagi kehidupan kita. Saudara lihat kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu hidup berapa lama di bumi? 33 tahun saja kurang lebih. Tuhan Yesus menjalani pelayanannya kurang lebih 3 tahun atau 3,5 tahun. Karena di usia 30 baru Tuhan Yesus tampil di khalayak umum ramai dan memulai pelayanan di depan banyak orang. Jadi kurang lebih umur Yesus 30-an lah. Cuman 30-an loh. Hanya untuk apa? Hanya untuk menggenapi tujuan hidupnya. Hanya untuk menggenapi rencana Allah dalam hidup Yesus, melalui hidup Yesus. Jadi saya dan saudara, untuk apa berdoa umur panjang tapi hidup tidak memenuhi tujuan Tuhan? Kalau ada yang ulang tahun, mari kita berdoa, Tuhan kami berdoa supaya berapa banyak usia yang Tuhan berikan bagi dia, biarlah dia pakai untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Jangan minta umur panjang terus. Minta umur panjang untuk apa? Ya kan? Minta umur panjang untuk menikmati dunia, menikmati kesenangan dunia ini, itu percuma, tidak ada gunanya. Minta umur panjang untuk menggenapi seluruh rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nanti kalau kita ulang tahun, kita berdoa begitu ya Bapak Ibu ya. Tuhan makasih sudah tambah 1 usia lagi. Tolong saya supaya ini terpenuhi nih panggilan Tuhan. Tolong saya supaya tujuan Tuhan dalam hidup saya itu segera penuh sudah Tuhan, terpenuhi sudah. Kalau kita sudah memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan ketika Tuhan datang, anakku, waktumu sudah selesai, mari pulang. Kita tidak ada rasa takut, tidak rasa cemas, tidak rasa gelisah, tidak ada rasa ragu. Kayak, aduh jangan Tuhan, jangan. Beta belum mau pulang, saya belum mau pulang Tuhan. Tidak ada perasaan seperti itu. Tapi dengan sukacita, dengan rasa bangga, rasa terharu yang begitu luar biasa. Itu, oh Tuhan, ini aku rindu, aku mau pulang. Tugasku sudah selesai di bumi ini. Di bumi ini sangat melelahkan. Aku mau menghidupi kehidupan kekal bersama Engkau. Seperti itu perasaannya. Kalau kita sebagai generasi penerobos sudah memenuhi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita Bapak Ibu terlalu sederhana kalau hanya berhenti pada sukses, pendidikannya bagus, karirnya bagus, pekerjaannya bagus, kita menikah, kita punya anak. Kalau hanya cukup di situ saja, tujuan hidup kita terlalu remeh. Tujuan hidup kita terlalu sederhana Bapak Ibu. Karena semua itu akan ditinggalkan di dunia ini Bapak Ibu. Tidak ada yang akan kita bawa sampai ke kekekalan. Jadi kalau tujuan hidup kita hanya titik di situ saja, maka kita sedang memiliki tujuan yang keliru atau salah. Kita baca ayat-ayat ini perlahan-lahan secara cepat ya Kak Monce, saya minta tolong. Kolose 1 ayat 16, ini ayat penuntun kita.
supaya kita lebih memahami lagi apa yang Tuhan mau. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Selanjutnya Efesus 2 ayat 10, garis bawahi segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, ada tujuannya, kita dipersiapkan Allah sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi ada tujuan, lakukan apapun itu untuk kemuliaan Allah. Mazmur 139 ayat 14, kita lihat bagaimana Tuhan merancang hidup kita dengan begitu luar biasa. Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pagi hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan saya, apakah kita benar-benar menyadari bahwa kita diciptakan dengan begitu luar biasa. Kita diciptakan, kejadian kita begitu dahsyat dan ajaib. Ataukah kita masih menganggap hidup kita ini biasa-biasa saja, seperti itu. Kita ada di dunia ini bukan karena sebuah kecelakaan Bapak Ibu, bukan sebuah kebetulan. Kita tidak diciptakan untuk hanya sekedar menyenangkan diri kita sendiri, tetapi untuk memenuhi kepentingan Tuhan, untuk memenuhi tujuan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apakah kita punya tujuan yang sama? Ya, tidak ada yang menjawab. Terlena sepertinya, oh luar biasa ini semua masuk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, fokus berarti. Antara dua sih. Ya, oke, saya harus berbesar hati untuk terus menyampaikan firman Tuhan ini. Ya, kita baca dulu di 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat 20. Ya, sekali-sekali banyak baca ayat ya. Supaya saya tidak mendongeng di sini. 1 Korintus 1 ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Ayat yang ke-20. 1 Korintus 6, minta maaf. Ya, ini membuktikan bahwa multimedia masih fokus. Puji Tuhan, haleluya. Lanjut. 1 Korintus 6 ayat 19, kakak minta maaf agak naik sedikit. Ya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi tadi kita sudah baca ayat-ayat itu Bapak Ibu. Mau makan minum saja, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bayangkan. Nah kalau makan sesuatu 4 piring, 5 piring, orang semua, ini satu, ini parakus betul-betul. Kalau sampai begitu, ya makan dan minum hal sekecil itu saja, Tuhan bilang lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita di Hope sini, kita senang kalau lihat orang makan banyak. Wah luar biasa, masakan saya laku. Ya puji Tuhan, artinya diberikan kesehatan untuk bisa menikmati berkat Tuhan kan. Seperti itu. Artinya kita berusaha bahwa di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita jalani, jangan kita menjadi batu sandungan. Jangan kita mempermalukan nama Tuhan. Sebaliknya, kita mempermuliakan nama Tuhan. Iya kan? Kayak yang sekolah juga begitu. Di sekolah mungkin
Orang-orang bilang harus gaul. Kalau gaul tuh harus punya ini, punya itu, harus bergaul sama kakak ini, kakak itu, harus klub-klub ini, begini, begitu, baru gaul. Terus kalau misalkan mau omong Tuhan, apa sih omong-omong Tuhan terus, sok-sok rohani. Ih, jangan Tuhan, jangan sok-sok rohani. Jangan, jadi anak Tuhan tuh keren. Ya, setuju ya? Jadi anak Tuhan itu keren. Tidak ada yang kuper, tidak ada yang ketinggalan zaman kalau kita ikut Tuhan, selalu up to date. Ya kan? Justru orang-orang yang tidak ikut Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu yang ketinggalan zaman. Itu yang tidak up to date, seperti itu. Jadi di dalam segala hal, mari kita memuliakan Tuhan. Itu menjadi standar atau tujuan hidup kita. Sudah jelas sekali. Apapun yang kita mau lakukan, ini memuliakan Tuhan atau tidak ya. Apakah saya ambil keputusan ini Tuhan senang atau tidak. Ini kalau be marah atau be pukul dia, nih Tuhan senang kok sonde. Nah, harus seperti itu. Saya kalau melakukan ini kira-kira apa ya pendapat Tuhan ya. Kalau bertanya buka Alkitab, baca, cari jawabannya. Berdoa, Tuhan pasti akan tuntun kita. Nah, nanti satu saat Bapak Ibu, Tuhan akan mempertanyakan kita semua nih. Nah, Debbie, selama kamu hidup, kamu jadi anak dari bapak mamamu, kamu sudah menjalankan tugas tanggung jawabmu dengan baik, ya kan? Atau mungkin minta maaf yang sudah menikah, sudah menjadi suami istri yang baik, atau mungkin menjadi pelayan Tuhan. Ketika kamu melayani di GB Hope Kupang, apakah kamu sudah melakukan yang terbaik, sudah sepenuh hati, sudah totalitas, apakah sudah all out? Tuhan akan mempertanyakan itu semua. Apakah ketika kita menjadi jemaat, apakah kamu setia beribadah, melakukan firman Tuhan? Itu akan dipertanggungjawabkan semuanya nanti. Ketika kita menjadi profesi, mungkin kayak dokter Billy dan kakak cantik jadi dokter, apakah kalian sudah memenuhi sasaran tujuan Tuhan? Maheni menjadi guru, saya juga yang menjadi hamba Tuhan, apakah sudah menjadi hamba Tuhan yang benar? Kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan, karena kita diciptakan dengan tujuan dari Tuhan. Jadi kita mempertanggungjawabkan hidup kita itu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan ukur pendeta, gembala, atau siapapun, atau pemerintah, ukur bahwa standar hidup kita itu dinilai sama Tuhan. Itu yang paling tinggi, seperti itu. Nah, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, itu mau dibawa kemana semua. Bahkan mungkin hubungan kita, itu mau dibawa kemana. Tujuannya itu mau kemana, arahnya itu mau kemana. Iya kan? Apakah itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan? Apakah kita punya goals di sana, tujuan di sana bagi anak-anak muda, mungkin yang menjalani hubungan pacaran? Apakah kamu punya goals di sana? Kamu punya tujuan di sana? Apa tujuanmu? Apakah cuma untuk menikah, punya keturunan, untuk foto-foto di medsos dan pamer-pamer? Tidak kan? Harus punya goal, standar, tujuan yang jelas. Oh iya, saya punya tujuan untuk berpacaran, yaitu menikah. Menikah untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan lewat pernikahan saya. Seperti itu. Ketika kita punya tujuan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, saya percaya bahwa apa yang kita lakukan itu diberkati Tuhan. Itu akan berhasil. Tuhan akan menyertai tujuan kita. Kalau tujuan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita sudah punya tujuan yang jelas dalam keluarga kita, di dalam pendidikan kita, di dalam pekerjaan kita, karir kita, di dalam hubungan-hubungan kita, saya yakin kita akan berjuang mati-matian. Apapun yang terjadi, kita akan terus berjuang sampai tujuan itu terlaksana. Betul? Kita akan berjuang mati-matian. Kayak orang tua yang sudah punya anak, apapun yang terjadi, anak ini adalah tujuan atau alasan saya. Saya harus berjuang, saya harus kerja mati-matian, saya harus cari uang. Saya punya istri, saya harus berjuang untuk membahagiakan istri saya harus memberkati istri dan anak saya. Seperti itu. Kemuliaan Tuhan harus dinyatakan di dalam seluruh kehidupan kita. Jadi generasi penerobos harus memiliki tujuan hidup. Supaya kita tidak mudah putus asa dan kita tidak mudah menyerah. Amin Bapak Ibu. Coba kita taruh tangan di dada, katakan saya harus punya tujuan hidup. Saya harus punya tujuan hidup. Amin.
Nah, yang kedua, ini berkaitan erat juga dengan tujuan hidup. Kalau mau dibilang ini satu paket, satu keluarga besar. Jadi untuk menjadi generasi penerobos, kita harus memiliki visi. Ya, memiliki visi. Visi merupakan pedoman bagi tujuan hidup kita. Ketika Tuhan memberikan visi dalam hidup kita, kita punya tujuan yang jelas. Sasaran apa, target apa, di mana, kapan, bagaimana, kita punya tujuan yang jelas. Nah, visi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita berbicara dalam iman kekristenan, ini berbicara mengenai hal supranatural. Visi berbicara mengenai hal-hal supranatural atau berasal langsung dari Allah. Kalau visi dalam bahasa Alkitab itu kebanyakan diartikan wahyu, seperti itu. Iya, betul, wahyu. Betul Iten, wahyu. Pintar nih, ini calon pengkhotbah juga nih. Iya. Visi dalam perspektif Alkitab merujuk pada gambaran akan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kalau kita banyak baca Alkitab, kita akan melihat banyak sekali nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul yang menerima visi dari Tuhan. Mereka menerima pewahyuan, pelayanan mereka benar-benar hidup dan dituntun oleh Roh Kudus. Mereka tidak berjalan dengan pikiran mereka, kekuatan mereka, atau ambisi mereka, tapi mereka berjalan benar-benar dalam kuasa Roh Kudus. Mereka berjalan dalam urapan. Setiap langkah mereka kemanapun mereka pergi dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga ketika mereka menginjakkan kaki di mana, apapun yang mereka sentuh, mereka pegang, di situ mujizat terjadi, di situ kuasa pelipat gandaan terjadi dengan begitu hebat. Nah, itulah yang Tuhan mau juga terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, kalau hari-hari ini, kalau kita cek ke dalam diri, kalau kita merasa kayak, iya ya, saya ini ikut Tuhan sudah lama sekali, tapi kok saya merasa seperti hidup saya tidak punya visi. Saya tidak pernah menerima visi dari Tuhan, saya tidak pernah menerima suatu arahan langsung dari Tuhan untuk hidup saya bahwa kamu hidup, pelayanan kamu harus bergerak di bidang ini. Kamu harus melayani dalam hal ini, kamu harus melakukan hal ini, panggilan kamu seperti ini. Kok saya tidak pernah menerima itu ya? Saya sangat terberkati sekali dengan kesaksian Ibu Heni Kristianus ketika dia bersaksi bahwa waktu dia dengan suaminya sudah hidup nyaman-nyaman di Australia sana. Mereka punya pekerjaan usaha juga, tetapi panggilan Tuhan datang kepada mereka bahwa mereka harus pulang ke Indonesia. Dan mereka di situ gelisah, untuk apa pulang ke Indonesia? Kami enak di sini, sudah enak pekerjaan, semua sudah mapan. Kehidupan sangat diberkati, kenapa harus pulang ke Indonesia? Dan memang akhirnya mereka mengikuti itu, mereka pulang ke Indonesia. Dan sampai di Indonesia, Ibu Heni ini bergumul setengah mati dengan Tuhan. Tuhan, saya mau bikin apa di Indonesia, apa yang harus saya lakukan? Setiap hari dia menggumul itu, bahkan dia bilang saya makan, saya mandi, saya selalu bertanya, Tuhan apa yang saya harus lakukan di Indonesia? Kenapa engkau bawa saya dan keluarga saya datang ke Indonesia, untuk apa Tuhan? Setiap hari seperti itu, dan saya lupa entah sampai di waktu berapa lama dia bergumul seperti itu, dan satu saat katanya Tuhan berbicara di hatinya, Roh Kudus mengingatkan dia bahwa saya panggil kamu pulang ke Indonesia untuk kamu memberkati Indonesia. Kamu memberkati generasi ini. Bagaimana caranya memberkati Indonesia? Saya ini hanya ibu rumah tangga, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Bagaimana cara saya memberkati Indonesia? Seperti itu. Dan pada waktu itu, Tuhan meneguhkan panggilannya itu. Kayak dia lagi di rumah dan kayak ada anak-anak kecil lewat dari rumahnya. Dan mereka lagi main-main, terus dia panggil, dia ajak, dia tanya-tanya mereka, ajak mereka ngobrol, kasih mereka makan, kayak begitu. Jadi dia tergerak dalam hatinya, mau tidak Kak Heni ajarin kalian membaca, atau ada Kak Heni di sini, ya kita doakan. Ini juga generasi penerobos luar biasa nih. Ya saya lihat Mbak Heni, oh ini juga Mbak Heni, Kak Heni juga ini. Ya. Kalian mau tidak Kak Heni ajarin kalian belajar membaca, belajar menghitung?
Mereka mau, jadi katanya dari 5 anak, besoknya naik jadi 7, 10, berlipat ganda. Jadi sampai sekarang mereka punya yayasan Tangan Pengharapan dan itu ada di seluruh Indonesia. Sudah ribuan anak yang mereka jangkau untuk Tuhan. Saya tuh selalu terberkati kalau saya ingat itu. Jadi saya tuh kayak taruh dalam hati saya, Tuhan, Ibu Heni itu juga manusia biasa Tuhan. Saya juga manusia biasa Tuhan. Tolong Tuhan, apa panggilan saya Tuhan? Teguhkan saya dalam panggilan saya Tuhan. Jadi bukan hanya Ibu Heni, saya mendengar banyak sekali kesaksian hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya yang bertemu dengan visi Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka punya kerinduan. Nah pertanyaannya, kenapa kita merasa bahwa kita tidak punya visi sampai hari ini? Kok saya merasa kayak saya tidak tahu panggilan hidup saya itu untuk apa? Saya tidak mengerti panggilan saya, hidup saya ini mau diarahkan kemana. Kita lihat Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Kenapa? Sehingga kita masih belum bertemu dengan visi kita. Di sini dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini bicara tentang visi, sesuatu yang besar di luar akal pikiran manusia. Tuhan mau kasih tahu itu ke kita hari ini, siapapun Anda, Ivan, Ferdi pun, yang mungkin setiap hari datang gereja, kalau kalian panggil, tolong bantu ini, kamu tolong bantu ini, kalian pun juga Tuhan akan memberitahukan ini kepada kalian. Kalau apa? Paling pertama, berserulah kepadaku. Pertanyaannya, pernah tidak kita berseru kepada Tuhan? Tuhan, berikan visi itu kepada saya Tuhan. Kasih tahu panggilan hidup saya Tuhan. Teguhkan saya dalam visimu Tuhan. Teguhkan Tuhan, saya mau tahu lebih lagi Tuhan. Saya mau tahu Tuhan. Pernah tidak begitu? Kebanyakan kita kan santai-santai ya. Kayak kemarin kau bilang orang Kristen tuh kebanyakan cuma berhenti di bertobat saja. Selanjutnya tidak mau next level lagi. Ya sudah, bertobat. Oh ya sudah toh. Super percaya Tuhan Yesus sudah. Oh iya sudah. Iya bagus. Tidak seperti itu. Ada hal-hal besar yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Kenapa kita tidur? Kenapa kita lengah? Kenapa kita diam? Kenapa kita santai? Kenapa kita biasa-biasa saja? Tuhan mau mencurahkan kepada siapa? Makanya tidak heran Tuhan panggil orang-orang yang tidak kenal dia untuk Tuhan pakai dengan luar biasa. Karena orang-orang yang kenal dia tidak mau dipakai. Tidak mau mengetahui hal-hal besar. Tidak mau mengetahui hal-hal yang tidak terpahami. Tidak mau mengetahui rahasia-rahasia ilahi yang Tuhan ini mau curahkan benar-benar. Aduh, saya mau kasih ini tapi tidak ada anak saya yang mau duduk 1 jam, tenang, setiap hari tuh dia tuh gelisah bukan karena uang tidak ada di dompet. Dia gelisah tuh karena tidak ada visi Tuhan, tidak ada visi Tuhan, tidak ada visi. Tuhan visi apa Tuhan? Panggilan apa Tuhan? Pernahkah Tuhan mendapati orang percaya seperti itu hari-hari ini? Sangat jarang. Tuhan mencari itu hari-hari ini Bapak Ibu. Dan saya berdoa berharap itu adalah kita, amin. Itu adalah kita adalah generasi penerobos. Tuhan mau menyampaikan hal-hal besar itu pada kita. Tapi dia minta, berserulah kepadaku. Sesimpel itu. Firman Tuhan jelas, mintalah maka akan diberi. Carilah maka akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Pertanyaannya, kita cari tidak? Kita minta tidak? Kita ketuk tidak? Kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita, aktivitas kita, kesenangan-kesenangan duniawi kita. Dan kita lupa bahwa Bapa kita sedang menanti kita untuk bergerak bersama-sama dengan Dia di hari ini. Adakah yang terbeban dengan ini Bapak Ibu Saudara-saudari? Dalam hati bilang sama Tuhan, aku terbeban Tuhan, saya terbeban Tuhan. Saya terbeban dengan misi keselamatan ini Tuhan. Saya tidak mau membuang-buang waktu Tuhan. Berseru dilakukan secara terus-menerus. Tidur, bangun, makan, gelisah terus. Tidak bisa tidur tenang karena pikir, Tuhan, visi Tuhan, visi Tuhan. Seperti itu setiap hari. Aduh Tuhan tuh bilang, aduh kasihan Bepo anak yang ini. Dia kayaknya orang Kuba bilang, garaga sekali. Sabar sedikit, sabar. Susun ditahan betul-betul. Tuhan bilang, tenang.
Dia akan curahkan, limpahkan yang begitu hebat dan luar biasa. Karena hatimu ada untukku. Hatimu ada bagi generasi ini. Hatimu ada bagi misi keselamatan ini. Saya akan pakai kamu dengan luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua akan mengalami hal itu. Amin. Visi akan membawa kita terus bergantung pada Tuhan lewat doa dan puasa. Kita sedang menjalani program doa puasa Daniel. Saya tidak akan bertanya siapa yang menjalani dan tidak menjalani. Karena ini adalah urusan kita dengan Tuhan masing-masing. Jadi tertarik sekali karena Bapak Dedi mengarahkan kita untuk membaca kitab Daniel setiap harinya. Dan wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Meskipun mungkin puasanya tidak lancar, coba baca kitab Daniel. Sangat luar biasa. Kita akan menemukan cerita atau kisah yang luar biasa yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka bisa memiliki visi, mereka akan bertemu dengan hal-hal besar, hal-hal yang luar biasa, mujizat-mujizat, hikmat yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Bapak Ibu bayangkan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Bagaimana mereka bisa memiliki visi Bapak Ibu. Mereka punya hubungan hidup yang erat dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan yang akan menerima visi Allah. Saudara jangan berpikir bahwa bergaul karib dengan Tuhan itu yang datang dulu di gereja sini 1 kali 24 jam, son pulang-pulang, son makan, son minum. Ya memang ada orang yang dipanggil khusus seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu dimanapun dia akan berbicara dengan Tuhan, dimanapun. Henok itu dikatakan bergaul karib, kalau dalam bahasa aslinya itu dikatakan berjalan dengan Tuhan. Jadi dia jalan pergi mana saja itu, dia lagi berbicara dengan Tuhan, dia lagi bergaul dengan Tuhan, dia lagi bersahabat dengan Tuhan. Begitulah cara kita membangun persahabatan dengan Tuhan. Kenapa kita tidak bersahabat dengan Tuhan? Karena kita hanya beromong dengan Tuhan dalam gereja. Keluar dari gereja kita tidak beromong lagi dengan Tuhan. Makanya persahabatannya gagal total, tidak ada persahabatan. Coba kalau setelah pulang gereja di jalan omong terus, Tuhan engkau baik, aduh tadi luar biasa. Tuhan saya tuh merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Tuhan itu Bapak, Tuhan itu rumah makan tuh kemana? Saudara bisa tidak seperti itu? Harusnya bisa. Saudara akan lihat bahwa ketika saudara dan saya terus menerus seperti itu, kita akan menyadari bahwa betapa dekatnya kita dengan Tuhan. Betapa Tuhan sangat dekat dengan kita. Tuhan janji kok, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Kenapa kita selalu merasa jauh dari Tuhan? Karena kita yang menjauh. Coba, bicara saja. Dia tuh ada, dia mendengarkan kita. Bahkan ketika kita berdosa sekalipun, dia mendengarkan kita. Dia mendengarkan kita. Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu jaminan bahwa ketika keadaan apapun hidup kita, kita bisa datang pada dia. Kita bisa bergaul dengan Tuhan, kita bisa bersahabat dengan dia. Yang kedua, kenapa mereka bisa menerima visi Tuhan? Mereka memiliki kesiapan mentaati perintah Allah. Kita siap tidak untuk mentaati perintah Allah? Kita siap tidak untuk berubah? Kita siap tidak untuk meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama? Kita siap tidak untuk meninggalkan segala sesuatu kebobrokan kita di tahun 2023 dan kita masuk di tahun 2024 dengan kesiapan hati untuk mentaati seluruh perintah Allah? Siap tidak? Kalau kita siap, maka kita sudah memenuhi persyaratan untuk menerima visi Allah. Yang ketiga, mengasihi Allah dan jiwa-jiwa yang terhilang. Apakah kita pernah peduli dengan orang-orang yang masih di luar sana belum mengenal Tuhan Yesus? Teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita mungkin yang belum datang kepada Tuhan, yang belum dekat dengan Tuhan, belum mengenal keselamatan itu. Apakah kita peduli kepada mereka? Ini kuncinya. Karena Tuhan mau menyelamatkan seluruh isi dunia ini. Nah kalau kita mau menerima visi Allah, tapi kita tidak punya rasa peduli dengan jiwa-jiwa, minta maaf, kita belum memenuhi kualifikasi untuk menerima visi Allah. Kita harus punya beban dulu yang sama dengan Tuhan Yesus. Kita punya hati Kristus. Saya ingin saudara saya diselamatkan. Saya ingin sekali sahabat saya ini diselamatkan. Saya ingin sekali papa, mama, kakak, adik, opa, oma saya, om, tante, keponakan saya semua mereka diselamatkan. Kalau kita punya itu setiap hari, percayalah kita akan bertemu dengan visi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tenang, ini sudah terakhir ya.
Sudah ada yang mulai gelisah-gelisah. Ya. Yang ketiga, memiliki spirit of excellence. Memiliki roh yang luar biasa. Daniel 6 ayat 4, Kakak. Coba kita baca Daniel 6 ayat 4. Kita akan belajar dari Daniel karena memang sedang berpuasa Daniel. Ya, Daniel 6 ayat 4. Ya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Bapak Ibu, Daniel punya roh yang luar biasa. Spirit of excellence itu ada dalam Daniel. Kenapa? Karena roh Allah ada dalam dia. Saudara dan saya hari ini ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ada Roh Kudus dan itu luar biasa, seluruh kepenuhan Allah itu ada dalam kita seharusnya. Nah, begitu banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang tadi saya bilang luar biasa yang Daniel dan teman-temannya alami dalam kitab Daniel kalau kita baca. Mulai dari mereka bisa mengartikan mimpi raja, bukan mengartikan mimpi raja, ini raja ini suka lebe-lebe. Dia datang suruh kasih tahu di semua orang-orang berhikmat bijaksana di kerajaan sana, panggil mereka semua dan suruh mereka cerita apa yang saya mimpikan. Biasanya kan kasih tahu dulu mimpinya baru nanti ditafsir. Dia bilang tidak ada. Kasih tahu apa yang saya mimpikan dan tafsir sendiri. Kalau tidak ada yang bisa kasih tahu saya punya mimpi apa dan tafsir, bunuh semua orang-orang bijaksana yang ada di Babel ini, bunuh semua. Daniel pun kena imbasnya karena dia juga orang yang diambil dari bangsa Yahudi, orang pintar yang diambil dari bangsa Yahudi untuk bekerja bagi Raja Nebukadnezar. Nah, Daniel, wow, dengar ungkapan Tuhan. Daniel berseru. Nanti kalau baca di pasal 1, pasal 2, pokoknya nanti baca gitu Daniel. Daniel berdoa, sungguh-sungguh dia berpuasa, dia berpantangan yang tidak makan makanan raja itu, dia cuma makan sayur-sayur dan buah-buah dan dia hanya berdoa minta Tuhan tolong tunjukkan Tuhan apa mimpi raja Tuhan dan apa artinya. Dia berdoa seperti itu dan pada akhirnya Tuhan menunjukkan mimpi raja itu seperti ini dan artinya seperti ini. Luar biasa sekali. Kemudian juga beberapa kali mereka mengartikan mimpi raja, bahkan mereka dibuang dalam perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, Abednego, tapi mereka tidak terbakar satu helai rambut pun, bahkan bau angus di tubuh mereka pun tidak tercium. Kemudian Daniel bisa berkawan dengan singa-singa yang begitu luar biasa di dalam gua mereka. Ini adalah perkara-perkara ajaib Bapak Ibu yang dialami oleh Daniel, Sadrak dan Mesak, Abednego di dalam kerajaan Babel pada waktu itu. Bapak Ibu, bukan tanpa alasan Alkitab menceritakan semua kisah ini. Saya menangkap pesan bahwa Daniel dan teman-temannya itu sekali lagi sama adalah manusia biasa seperti kita. Mereka bukan Tuhan. Mereka juga manusia biasa seperti kita, seperti saya dan saudara. Itu artinya bahwa saya dan saudara, kita semua pun memiliki kesempatan untuk mengalami perkara-perkara besar dan ajaib. Sama seperti yang Daniel dan teman-temannya alami. Amin. Apakah kita mau? Jadi stop sudah, kita bersantai-santai, kita biasa-biasa aja kayak menganggap hidup kita ini mengalir, berjalan saja. Kita hentikan semua itu dan mari. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita di sini mungkin hanya belasan orang. Kalau kita semua mulai fokus dan sungguh-sungguh, setiap hari kita rasa haus, Tuhan, Tuhan, visimu Tuhan, Tuhan, panggilan Tuhan teguhkan. Saya tidak tahu sedahsyat apa ledakan yang akan terjadi. Sedahsyat apa terobosan yang akan terjadi dalam gereja ini atau di lingkungan kita di mana kita berada, atau bahkan mungkin di kota Kupang atau bahkan di Indonesia. Apa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ketika seseorang mulai connect dengan Tuhan, mulai sejalan dengan Tuhan, saya percaya bahwa situ mujizat-mujizat, perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar akan terjadi. Hanya roh yang bernyala-nyala, hanya roh yang bersemangat, bergairah yang bisa menangkap visi Allah. Pastikan bahwa roh kita hidup, pastikan bahwa roh kita bernyala-nyala, pastikan bahwa roh kita ada dalam gairah setiap hari akan Tuhan.
percaya saudara, kita akan segera menerima visi itu dalam hidup kita, dan kita akan segera memiliki tujuan-tujuan, target-target, sasaran-sasaran yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan saya percaya kita semua akan menjadi generasi penerobos yang akan menerobos segala sesuatu di hari-hari ini, di akhir zaman ini. Kita akan membawa banyak jiwa, kita akan membawa banyak orang datang kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Amin buat firman Tuhan.